Oke, jadi tapi semua daun bisa digunain Pak untuk ekoprint ini. Sebetulnya bisa aja ya kalau untuk daun, tapi lebih baik itu yang taninnya kuat tadi yang saya taninnya bilang. kuat. Iya, kalau Oke. yang tidak bertanin dia tidak meninggalkan jejak, hanya ada siluet. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Santai, ya tema kita yaitu Bincang Santai bersama UMKM, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Ya, dengan saya Suryani. Nah, kami di sini akan berbincang mengenai produk kreatif ya, dengan judulnya itu mengubah yang terbuang menjadi uang. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah salah satu produk dari barang yang terbuang menjadi uang. Contohnya ya motifnya ini ya teman-teman. Nah, kita akan membahas seputar yang namanya ekoprint. Nah, apa sih sebenarnya ekoprint ini dan mengapa bisa dinamakan mengubah yang terbuang menjadi uang? Nah, kita kedatangan narasumber yang luar biasa di sini. Ada Pok Ati, mungkin bisa perkenalan sebentar Pok Ati mengenai dari nama dulu deh, mungkin profilnya sampai dengan apa sih sebetulnya ekoprint ini. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ati. Teman-teman boleh panggil saya Mpok Ati, boleh, bebas. Di sini saya bawa produk, salah satunya ini ada tas dari kulit sapi ya. Ini terbuat dari ekoprint. Mungkin teman-teman ada yang masih belum begitu familiar ya apa itu ekoprint. Jadi ekoprint itu adalah seni olah kain dengan cara mencetak jejak daun dan bunga pada kain serat alami. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini ada motif-motifnya nih, motif-motif daun ini asli dari daun yang ditempel gitu. Jadi kalau ini kan kita pakainya bahannya kulit sapi ya. Bahannya kulit sapi. Jadi kulit sapi ini ditempel daun. Nah, motif yang tertera di tas ini tuh asli dari motif daun gitu. Nah, ini juga brand saya namanya Maraka. Brandnya Maraka ya teman-teman. Yeah. Ini contoh produk apa namanya motif produknya ya di sini dedaunan ya, Pok. Nah, ini daun apa saja nih, Pok, yang bisa digunakan untuk produk ekoprint ini? Ya, daun-daun yang kita pakai itu daun yang banyak taninnya. Jadi Banyak taninnya. Tanin itu apa, Pok? Itu apa ya? Tanin itu kalau bisa dibilang getah ya. Oh, getah. Jadi dia zat taninnya kuat gitu. Jadi yang nempel di sini tuh jejak daun ini nih itu dari tanin si daunnya gitu. Ini ada daun kenikir, daun kayu Daun kenikir, Afrika. coba, Iya. coba dijelaskan yang kenikir ya. Ini daun kenikir yang ini. Saya bantu coba. Ya, ini daun kenikir. Terus ini ada daun kayu Afrika. Terus ini daun tabebuya. Jadi sebetulnya daun-daun ini tuh banyak di sekitar kita. Oke, jadi tapi semua daun bisa digunain Pak untuk ekoprint ini. Sebetulnya bisa aja ya kalau untuk daun, tapi lebih baik itu yang taninnya kuat tadi yang saya taninnya bilang. kuat. Iya, kalau Oke. yang tidak bertanin dia tidak meninggalkan jejak, hanya ada siluet. Jadi misalnya nih, kayak tas yang ini kan warna dasar putih nih. Putih. Itu harus daun yang bertanin karena ada jejaknya. Kalau seperti yang di depan kan warna dasarnya coklat. Kalau yang warna dasar coklat misalnya daun tidak bertanin, dia hanya ada siluet bentuk daunnya aja gitu, Oke. putih gitu. Kayak gitu. Mungkin daun yang paling gampang digunakan untuk pembuatan produk ekoprint ini apa? Yang daun yang paling mudah didapat Iya, gitu maksudnya. mudah didapat, mudah digunain, dan mungkin yang murah mungkin ya, mungkin murah. Ya. Banyak sih ya. Tapi kan kita ngambil daun dari sekitar rumah kita juga Iya, bisa ya. banyak. Daun jambu batu, daun tadi kayak kenikir juga kan banyak ya. Oh, banyak ya. Jarak juga banyak, daun jarak, daun kersen, tau nggak? Oh iya, tahu. Seri. Yang motifnya kayak itu ya, bunga-bunga kayak daun singkong gitu yang agak lancip. Bukan. Kalau kersen tuh seri. Seri, iya, betul. Pohon seri itu daunnya bisa juga. Terus atau
daun yang suka di pagar-pagar tanaman itu tuh daun, kalau saya bilangnya sih daun jaran ya, Daun jaranan, jaran. atau kalau orang Bekasi bilang itu daun kedondong laki. Kedondong laki. Nah, itu bisa juga. Banyak sih sebetulnya, daun jati juga banyak di sini maksudnya gampang gitu, gampang ya, didapat. gampang dimotif juga sama, dimotif juga. Untuk mendapatkan daun tersebut apa harus yang daun-daun yang tumbuh di tempat tertentu gitu, Mpok? Yang Maksudnya pohonnya hanya tumbuh di daerah tertentu gitu. Ada beberapa daun yang kita hanya dapat di dataran tinggi. Kayak daun mintoar ya. Kalau mintoar tuh di Bekasi tuh sudah maksudnya jarang ditemuin gitu karena suhunya beda mungkin ya. Jadi kita beli gitu, beli dari Bandung, dari Jawa gitu. Nah, untuk produk EcoPrint ini apa saja yang bisa dibuat sih? Selain mungkin ada tas ya di sini, tas, kemudian topi ya teman-teman. Ada topi, ada lagi nggak yang bisa dibuat EcoPrint? Ya, kalau produk saya kan mencakup fashion ya, bisa baju, sepatu, kayak ini ya yang dipakai juga ini. ya, EcoPrint baju, juga. sepatu, tas, mukena, home decor, kayak taplak meja, sarung bantal, spray bisa. Terus kayak kap lampu tuh, tutupnya kap lampu meja tuh bisa, terus tutup saji bisa, home decor juga, pokoknya fashion yang berhubungan dengan fashion. Fashion bisa diterapkan EcoPrint ya. boleh dong, Pak. Kita teman-teman mungkin juga mau lihat bagaimana fashion sedikit yang Mpok pakai sekarang ini. Iya. Boleh berdiri sebentar? Sebentar kita Iya. coba ya teman-teman, kita lihat produk EcoPrint yang diterapkan di baju ya kok. Ya. Boleh diterangkan, boleh. Nah, ini yang saya pakai ini kainnya, materialnya Combat 24 iya. Jadi kalau EcoPrint itu kan memang harus kainnya yang serat alami ya. Jadi memang harus yang menggunakan katun gitu. Kalau yang polyester dia nggak akan menyerap gitu. Nah, ini daunnya, ini yang saya pakai ini ada daun akalipa dengan daun jenitri. Oke. Kalau yang belakang juga sama Pak? Sama, ini Sama. satu motif, dua Oh, motif oke. doang daunnya. Ini ya teman-teman. Ini bentuknya teman-teman hasil EcoPrint. Gimana? Oke. Luar biasa ya. Luar biasa ya teman-teman produk EcoPrint ini. Jadi bisa kita jadikan peluang bisnis ya teman-teman, kita bisa kita olah ya sekreativitas mungkin ya. Nah mungkin selanjutnya kita mau bahas lagi untuk harga ya Pak. Berapa harga tas dan baju untuk EcoPrint ini? Kalau untuk harga kisarannya ya dari yang terendah gitu ya. Itu dari 30.000 ada. 30.000 untuk ada. Untuk souvenir itu menyesuaikan sih ya kalau harga. Kalau untuk dompet-dompet atau tas itu dari 150. 150.000 sudah dapat produk EcoPrint ya. iya. Mulai dari 30.000 sampai 150-an ya, Mbak. Yang range harga tertinggi. Rank harga tertinggi. Tertinggi 1,5. Oh, 1,5 juta Iya. juga ada teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan budget ya teman-teman gitu ya. Ada semua kalangan bisa lah ya. Nah, kemudian untuk pemasarannya sini udah sampai mana Pak produk EcoPrint ini? Kalau saya kan biasanya sih pemasarannya offline ya, bazar to bazar gitu. Oke. Biasanya mall to mall di sekitaran Jabodetabek. Terus kalau bazar keluar kota itu udah Bali, Jogja, Batam, Oh, sudah Aceh. Sudah jauh. Ya, ini ya Indonesia menyeluruh ya, tapi Indonesia masih bisa ya? di Indonesia. Masih di Indonesia. Dan mungkin ke depan ada untuk rencana Untuk ekspor ya. keluar. Ini mungkin ada rencana untuk ekspor. Ekspor sudah beberapa kali sih ada sudah beberapa kali, penawaran, cuman masih kurang cocok di harga. Oh, harganya kurang cocok. Iya. Harusnya kalau ekspor itu kan tanpa nawar ya, langsung beli ya. Mungkin karena kemudahan akses mungkin ya Pak ya, mungkin kita akan coba nih. Akses bagaimana untuk mengekspor produk-produk ramah lingkungan ini ke luar Indonesia ya. Nah, Pak, selanjutnya mungkin
ada nggak kiat-kiat sukses menjadi pelaku usaha di produk EcoPrint ini? Mungkin teman-teman pengen tahu nih kiat suksesnya seperti apa sih mengembangkan produk-produk UMKM lokal. Silakan, Bu. Ya, paling utama ya pertama sih niat. Niat ya. Niatnya ya harus, maksudnya gini, saya bukan hanya, maksudnya gini, kita kan punya goal setting nih, pengennya apa, tujuannya apa gitu. Oke. Terus ya dikerjain gitu loh, nggak cuman apa ya, nggak cuman diomongin doang gitu loh, tapi bukti nyata. Terus yang kedua ini apa namanya, produk. Dari segi produk kita juga harus menjaga mutu. Oke. Mutu dari produknya juga harus terus ditingkatkan. Oke, teman-teman. Jadi EcoPrint ini ya produk yang ramah lingkungan ya, kita bisa dapat di sekitar rumah kita. Ya, teman-teman bisa kita mengurangi sampah ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman bincang kita pada kali ini terkait dengan produk ramah lingkungan ya, membuat barang terbuang menjadi cuan. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast ini. Kita sampai ketemu lagi di selanjutnya bincang bersama UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.